Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrila Putri dengan NIM 2020-020024, Program Studi Keuangan dan Perbankan semester 4 di STIA Akubang Mulia Dharma Pratama Palembang. Tujuan dari video ini untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Manajemen Perkreditan dengan dosen pengampu Ibu Evik Dian Kartikasari, SLMM. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan materi mengenai analisis permohonan kredit. Yang kedua, saya akan mereview salah satu jurnal yang sama dengan materi yang dibahas, yaitu analisis prosedur pemberian kredit dalam upaya mencegah kredit macet. Studi kasus pada Bank Perkreditan Rakyat Sukabumi Cabang Cibadak. Menurut Ismail tahun 2013, pengertian analisis kredit merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank untuk menilai suatu permohonan kredit yang telah diajukan oleh debitur. Adapun tujuan analisis kredit, yang pertama, untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya default oleh nasabah. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang tepat atas pemenuhan kebutuhan calon debitur. Yang ketiga, sebagai acuan bank apakah permohonan kredit disetujui atau ditolak. Yang dimaksud, calon debitur mengajukan permohonan kredit secara tertulis dengan mengisi formulir aplikasi kredit yang telah disediakan oleh pihak bank. Default sendiri merupakan kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian atau akad komitmen lainnya yang ditandatangani bersama. Basel Capital Accord merupakan seperangkat peraturan yang dirancang untuk menjaga industri perbankan pada suatu negara agar tetap bisa berjalan dan terkelola dengan baik. Dimulai dengan pembentukan The Basel Committee on Banking Supervision atau BCBS pada tahun 1974 oleh Gubernur Bank Sentral negara-negara G10 dan mengeluarkan aturan International Convergence of Capital Measurement and Capital Standard atau Basel I yang diimplementasikan pada perbankan Indonesia pada tahun 1992. Basel I mensarikan adanya benang merah antara resiko bisnis dan modal yang harus disediakan bank untuk mengantisipasi resiko tersebut. Basel II. Basel II adalah rekomendasi hukum dan ketentuan perbankan kedua sebagai penyempurnaan Basel pertama yang diterbitkan oleh Komite Basel. Rekomendasi ini tujuan untuk menciptakan suatu standar internasional yang dapat digunakan regulator perbankan untuk membuat ketentuan berapa banyak masalah yang mungkin dihadapi bank. Menurut Subagio tahun 2017-18, dalam Basel II, nasabah atau obligor dikategorikan default apabila 1. Tidak mau membayar kewajiban secara penuh atau hutang pokok, bunga, dan fee lainnya. Yang kedua, terjadinya kerugian kredit dikaitkan dengan ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Ketiga, kewajiban nasabah telah jatuh tempo lebih dari 90 hari dari perjanjian. Yang keempat, nasabah dinyatakan bangkrut atau proteksi lain yang dilakukan, sehingga pemenuhan kewajiban tidak terlaksana. Analisis pemberian kredit menerapkan prinsip 5C, antara lain, yang pertama, karakter. Karakter menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur. Tujuan bank menilai karakter calon debitur untuk mengetahui bahwa debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjamannya sampai lunas. Karakter merupakan faktor yang sangat penting dalam evaluasi calon debitur. Cara bank menganalisis karakter calon debitur. Terdapat 3 cara. Yang pertama, bank melakukan in-depth OJK checking, yaitu meneliti data besaran pinjaman calon debitur saat ini
Berikut kondisi kolektibilitas pinjamannya atau kualitas kredit. Melalui komputer online terhubung dengan OJK. Jika calon debitur ini belum memiliki pinjaman pada bank manapun, maka respon pada hasil pencairan data tidak ditemukan. Yang kedua, jika calon debitur belum memiliki pinjaman di bank manapun, penelitian dilakukan dengan cara melalui pihak-pihak lain yang mengenai baik calon debitur, misalnya tetangga, teman kerja, atasan langsung, dan rekan usaha. Yang ketiga, wawancara langsung dengan calon debitur dan pihak yang disebut dikenal baik oleh debitur dan tidak serumah. Prinsip yang kedua, capacity. Capacity bertujuan untuk melakukan analisis terhadap kapasitas calon debitur untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya apabila bank memberikan kredit. Cara bank melakukan analisis capacity ini terdapat 3 cara. Yang pertama, melihat laporan keuangan debitur untuk menganalisis sumber debitur dan kondisi keuangan tunai debitur. Yang kedua, memeriksa selip gaji dan rekening tabungan minimal 3 bulan terakhir. Yang ketiga, survei ke usaha calon debitur dengan melakukan pengamatan secara langsung. Prinsip yang ketiga yaitu kapital. Kapital merupakan jumlah dana yang dimiliki calon debitur yang akan disertakan dalam proyek atau program yang akan dibiayai. Semakin besar limasi modal calon debitur, maka semakin meyakinkan bank atas keseriusan calon debitur. Adapun cara bank melakukan analisis kapital, terdapat 2 cara. Yang pertama, melalui analisis DER, Debt to Equity Ratio, atau perbankan total hutang terhadap total equity dikalikan 100%. Dan yang kedua, uang muka yang dibayarkan apabila tujuan kreditnya adalah untuk pembelian rumah. Prinsip keempat yaitu collateral. Collateral sendiri merupakan jaminan atau agungan yang diberikan calon debitur atas kredit yang diajukan. Dalam menganalisis collateral dikenal dengan MAST, yaitu M. Marketability atau mudah diperjualbelikan, A. Ascertainability of value atau mudah didapat memiliki standar harga yang pasti, S. Stability of value atau harga yang stabil, T. Transferability atau mudah dipindahkan baik secara fisik maupun yuridis. Dan prinsip yang kelima, condition of economy atau analisis terhadap kondisi ekonomi. Berikutnya, penerapan prinsip 5P. Yang pertama, party atau golongan, yaitu bank menilai calon debitur dari karakter, kapasitas, dan kapital. Prinsip minimal yang harus dianalisis oleh pihak bank. Yang kedua, purpose atau tujuan, yaitu bank menilai tujuan penggunaan kredit dikaitkan dengan aspek sosial lainnya, atau memastikan kredit dipergunakan sesuai peruntukannya. Jika penggunaan kredit menyimpang dari tujuan, maka berdampak negatif pada kelancaran kredit. Yang ketiga, payment atau pembayaran kembali, yaitu bank menilai kemampuan calon debitur membayar angsuran kredit dengan mengestimasi pendapatan bersih pemohon setelah dikurangi kewajiban atau biaya hidup saat ini. Yang keempat, profitability atau kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan, yaitu bank menghitung jumlah keuntungan yang akan diterima oleh calon debitur dengan adanya pemberian kredit dari bank. Di samping bank juga menghitung jumlah pendapatan yang akan diterima dari pemberian kredit tersebut. Dan yang terakhir, protection atau perlindungan, yaitu bank menilai agunan yang akan menjadi jaminan kredit calon debitur. Agunan sendiri merupakan jaminan yang diserahkan debitur kepada bank dalam rangka pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Ahmad Subagio tahun 2017. Adapun agungan tunai, yaitu berupa giro, deposito, atau tabungan yang diblokir oleh bank. Istilah lainnya adalah cash collateral.
Adapun penerapan prinsip 3R. Yang pertama yaitu return. Return sendiri merupakan bank menilai penghasilan atau hasil usaha calon debitur saat ini. Melihat hasil usaha calon debitur dengan menganalisis rasio keuangan calon debitur berdasarkan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dianalisis minimal 2 tahun terakhir. Yang kedua, repayment, yaitu bank menganalisis kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya, melihat kemampuan perusahaan dalam menciptakan keuntungan. Berdasarkan analisis tersebut, bank dalam usahanya dengan melihat struktur modalnya, antara lain melalui rasio lancar atau current ratio. Semakin liquid perusahaan, semakin baik dalam menghadapi risiko kegagalan usaha. Terdapat juga analisis yang menerapkan 6 aspek. Yang pertama, analisis aspek hukum, yang merupakan bank memastikan validitas dan masa berlaku legalitas usaha calon debitur. Calon debitur terbagi menjadi perorangan, badan hukum atau PT, koperasi, yayasan, dan badan usaha seperti CV, PD, dan UD. Legalitas usaha meliputi akte pendirian usaha, izin usaha atau situ, SIUP, TDP, dan NPWP. Yang kedua, analisis aspek pemasaran, yaitu bank melakukan analisa terhadap produk, pangsa pasar, pesaing, strategi pemasaran. Dan yang ketiga, analisis aspek teknis, merupakan bank menilai efisiensi perusahaan, produksi berdasarkan pesanan atau massal, menilai cash inflow perusahaan. Yang keempat, analisis aspek manajemen, yang meliputi struktur organisasi, job description, sistem dan prosedur, penataan sumber daya manajemen, pengalaman usaha, atau calon debitur telah mengoperasikan perusahaan minimal 2 tahun. Yang kelima, analisis aspek keuangan, yang meliputi yang pertama liquidity atau likuiditas perusahaan. Yang kedua, leverage, yaitu jumlah hutang usaha. Yang ketiga, activity, yaitu aktivitas transaksi perusahaan. Dan yang keempat, portability, yaitu kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan. Dan yang terakhir, analisis sumber dan penggunaan dana. Dan yang keenam, analisis aspek sosial ekonomi, yang merupakan bank menganalisis dampak perusahaan terhadap lingkungan, dampak terhadap lapangan kerja, terhadap pendapatan negara, dan tidak bertentangan dengan lingkungan sekitar. Penggolongan kredit. Collectibilitas kredit atau credit callability adalah penggolongan kredit menurut kualitas kredit yang bersangkutan. Menurut Subagio tahun 2017 banding 44, berdasarkan keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31147 KUP DIR tanggal 12 November 1998 tentang kualitas aktiva produktif pasal 6 ayat 1 membagi tingkat kolektibilitas kredit ke dalam 5 jenis, yaitu yang pertama kredit lancar golongan 1, yang kedua kredit dalam perhatian khusus golongan 2, tunggaan lebih dari 1 hari. Yang ketiga, kredit kurang lancar golongan 3, yaitu umur tunggakan 1 bulan sampai dengan 3 bulan. Yang keempat, kredit diragukan golongan 4, atau umur tunggakan lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Dan yang kelima, kredit macet golongan 5, atau umur tunggaan lebih dari 12 bulan. Menurut Irham Fahmi tahun 2014, banding 160, resiko perbankan adalah resiko yang dialami oleh sektor bisnis perbankan sebagai bentuk dari berbagai keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang, misalnya keputusan penyaluran kredit, penerbitan kartu kredit, valuta asing, inkaso, dan berbagai bentuk keputusan finansial lainnya. Adapun jenis risiko perbankan adalah risiko kredit atau risiko yang disebabkan ketidakmampuan para debitur memenuhi kewajibannya. Risiko pasar atau ditimbulkan karena pergerakan pasar dari kondisi normal ke kondisi tidak normal yang menyebabkan kerugian bank. Risiko operasional adalah risiko yang timbul karena faktor internal bank. Dan risiko likuiditas atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Dampak kredit bermasalah
Yang pertama, laba bank menurun atau menurunkan pendapatan bunga kredit. Yang kedua, bad debt ratio menjadi besar atau rasio aktiva produktif menjadi rendah. Yang ketiga, biaya pencadangan penghapusan kredit meningkat atau berpengaruh terhadap penurunan keuntungan bank. Dan terakhir, penurunan laba yang berdampak pada penurunan ROA dan ROE. Alur dari proses permohonan kredit, yaitu dari permohonan kredit, lalu ke analisis kredit, persetujuan kredit, perjanjian kredit, pencairan kredit, pengawasan kredit, dan pelunasan kredit tambahan kredit. Untuk kredit bermasalah dilakukan upaya penyelamatan. Adapun upaya penyelesaian kredit bermasalah. Yang pertama, reschedule atau penjadwalan kembali dengan perpanjangan jangka waktu atau perubahan jadwal angsuran. Yang kedua, recondition, mengubah seluruh atau sebagian perjanjian kredit dengan penurunan suku bunga, pembebasan sebagian tunggaan atau seluruh, kapitalisasi bunga atau bunga dijadikan satu dengan pokok pinjaman, penundaan pembayaran bunga atau pemberian grace period. Yang ketiga, restructuring atau mengubah struktur pembiayaan dengan memberikan tambahan kredit, tambahan modal debitur, kombinasi keduanya antara tambahan kredit dari bank dan tambahan modal dari debitur. Penyelamatan kredit bermasalah. Yang pertama, kombinasi. Kombinasi meliputi bank melakukan upaya penyelamatan dengan cara restructuring dan reschedule. Yang kedua, reschedule dan reconditioning. Yang ketiga, restructuring dan reconditioning. Yang keempat, reschedule, restructuring, dan reconditioning. Yang kedua, eksekusi. Eksekusi merupakan alternatif terakhir yang dilakukan bank untuk menyelamatkan kredit bermasalah dengan melakukan penjualan agunan yang menjadi jaminan debitur. Hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk melunasi sisa pinjaman berikut bunga maupun denda tunggaan. Next, berikutnya saya akan mereview jurnal yang berjudul Analisis Prosedur Pemberian Kredit dalam Upaya Mencegah Kredit Macet. Studi kasus pada BPR Sukabumi Cabang Cibadak. Jurnal dari JAMI atau Jurnal Akuntansi UMI, volume 2 nomor 2, tahun 2022, penulis Marwa Afni Syafira, reviewer dengan saya sendiri. Latar belakang analisis prosedur pemberian kredit berguna untuk mencegah terjadinya kredit macet. Kredit macet merupakan keadaan di mana nasabah, individu, ataupun perusahaan tidak mampu untuk membayar kredit tepat waktu. Jika terjadi kredit bermasalah, akan menyebabkan tidak lancarnya perputaran kas dalam sebuah perusahaan, penurunan laba, dan akan terjadi penurunan kinerja keuangan untuk kegiatan usaha seperti perusahaan tidak dapat memberikan kredit kembali kepada konsumen lain. Dalam jurnal ini terdapat rumusan masalah, yaitu pertama, bagaimana sistem pengajuan kredit yang diterapkan oleh Bank BPR Sukabumi Cabang Cibadak. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi kredit macet pada BPR Sukabumi Cabang Cibadak. Dan yang ketiga, apakah sistem pengajuan kredit yang telah diterapkan telah berjalan efektif sesuai dengan tujuan yang telah diterapkan. Tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui penerapan sistem pengajuan kredit oleh Bank BPR Sukabumi Cabang Cibadak dan untuk mengetahui cara mengatasi kredit macet. Dan terakhir, untuk mengetahui sistem pengajuan kredit yang telah diterapkan, apakah telah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berikut pembahasan. Adapun landasan teori, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yaitu kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu sesuai perjanjian yang sudah disepakati mengenai pinjaman meminjam antar bank dengan pihak lain. Pihak peminjam wajib melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu tertentu dan dengan pemberian bunga.
Unsur-unsur kredit meliputi 6 unsur. Yang pertama, kepercayaan, yaitu pemberi kredit merasa yakin bahwa kredit yang telah diberikan baik berupa barang, uang maupun jasa akan kembali diterima oleh pihak kreditur di masa yang akan mendatang. Yang kedua, kesepakatan. Kesepakatan ini dilakukan dengan cara masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban mereka lalu ditulis dalam sebuah perjanjian. Yang ketiga, resiko. Keadaan terburuk jika kredit tidak kembali atau timbulnya kredit bermasalah. Yang keempat, prestasi. Prestasi yang dimaksud yaitu prestasi yang diberikan oleh kreditur pada debitur. Yang kelima, adanya kreditur. Kreditur di sini maksudnya yaitu pihak yang memiliki uang, barang atau jasa untuk dipinjamkan pada pihak yang lain dan diharapkan dari hasil peminjam tersebut akan diperoleh keuntungan. Yang terakhir, adanya debitur. Debitur di sini maksudnya yaitu pihak yang memerlukan uang, barang atau jasa dan mampu untuk mengembalikannya tepat waktu. Fungsi kredit. Terdapat 7 fungsi dari kredit. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja untuk mempersingkat waktu. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang. Dan yang kedua, kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Yang ketiga, kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang dengan adanya pemberian kredit. Yang keempat, kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi. Yang kelima, kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha. Keenam, kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan. Dan yang terakhir, kredit juga dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional. Syarat umum kredit untuk mengajukan kredit. Syarat yang pertama yaitu fotokopi KTP atau kartu identitas pemohon. Yang kedua, fotokopi kartu keluarga. Yang ketiga, SK 80% dan 100%. Untuk 80% khusus bagi PNS, namun pegawai swasta juga memilikinya agar turut menyertakan. Yang keempat, NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang kelima, sertifikat kepemilikan rumah dan tanah sebagai jaminan atau BPKB kendaraan. Yang keenam, buku tabungan baik di bank tersebut ataupun di bank lain. Yang ketujuh, surat keterangan tempat bekerja atau bagi pegawai kontrak. Yang kedelapan, slip gaji minimal 3 atau 4 bulan terakhir. Yang kesembilan, mengisi formulir kredit sesuai permintaan. Contoh, mengisi formulir pengajuan kredit KPR atau kredit perumahan rakyat jika ingin mengambil pinjaman untuk memiliki rumah. Dan yang terakhir, surat keterangan sanggup, yaitu kredit dengan baik jika masa pensiun kerja semakin dekat. Contohnya, masa kerja 10 tahun 7 bulan lagi dan calon debitur ingin mengambil kredit 10 tahun, maka keterangan atau jaminan dari pimpinan tempat bekerja sangat diperlukan. Jangka waktu dalam kredit. Yang pertama, kredit jangka pendek, merupakan kredit dengan batas waktu maksimum 1 tahun. Yang kedua, kredit jangka menengah, merupakan kredit dengan batas waktu dari 1 tahun hingga 3 tahun. Dan yang ketiga, kredit jangka panjang, merupakan kredit dengan batas waktu lebih dari 3 tahun. Analisis pemberian kredit dan prinsip pemberian kredit. Menurut Wiratna Sujarweni tahun 2020, analisis kredit merupakan proses yang dapat dilakukan oleh kreditur agar dapat menilai suatu permohonan kredit yang calon debitur ajukan. Analisis kredit berguna untuk pertimbangan kelayakan konsumen. Terdapat prinsip-prinsip pemberian kredit untuk mempertimbangkan kelayakan nasabah. Pihak kreditur dapat melakukan cara-cara prinsip pemberian kredit yang meliputi prinsip 5C, karakter, capacity, capital, condition, dan collateral. Selain 5C, kreditur juga dapat menerapkan analisis 7P, personality, purpose, party, payment, prospect, portability, protection. Berikutnya, pengawasan kredit. Ada 2 cara pengawasan yang biasa dilakukan oleh pihak kreditur dalam pengawasan, yaitu pertama, pengawasan dengan model preventive control.
Yang kedua, pengawasan dengan model repressive control. Adapun pengertian dari kredit macet dan kriteria kredit macet. Menurut Irham Fahmi tahun 2014, kredit bermasalah yaitu ketidakmampuan sebuah perusahaan, institusi, lembaga atau pribadi dalam menyelesaikan kewajibannya pada tepat waktu, baik saat jatuh tempo. Kredit bermasalah merupakan kredit yang tergolong dalam kolektibilitas kurang lancar atau diragukan dan macet. Kriteria di kredit macet menurut Thomas Suryanto tahun 1997. Kredit digolongkan macet apabila: pertama, tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan. Yang kedua, sudah dapat memenuhi kriteria diragukan, namun dalam jangka waktu 21 bulan. Yang ketiga, penyelesaian kredit tersebut diserahkan kepada pengadilan negeri atau badan usaha piutang negara. Faktor-faktor dari kredit macet. Terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal disebabkan oleh rendahnya kemampuan kreditur dalam memutuskan kelayakan permintaan kredit, sistem informasi dan pengawasan administrasi yang lemah, campur tangan para pemegang saham, dan jaminan kredit kurang sempurna. Selain faktor internal, bisa karena faktor eksternal seperti usaha debitur yang gagal, kegiatan ekonomi yang mengalami penurunan, debitur memanfaatkan iklim persaingan dunia perbankan, dan debitur yang mengalami musibah. Metodologi penelitian. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu analisis yang berusaha mendeskripsikan sesuatu. Dalam penelitian ini akan menganalisis prosedur pemberian kredit dan upaya untuk mengatasi kredit macet pada BPR Sukabumi Cabang Cibadak seperti yang akan dijelaskan berikut ini. Hasil penelitian dan pembahasan. Permohonan kredit merupakan suatu kegiatan pada tahap permulaan dengan maksud agar saling mengetahui informasi mengenai persyaratan dalam memberikan kredit oleh perusahaan yang bersangkutan. Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat merugikan sebuah bank dan perusahaan, karena pihak bank tidak mengetahui terkait nasabah yang akan mengajukan permohonan kredit, dari mulai kemampuan membayar dan latar belakang nasabah. Adapun syarat dan ketentuan untuk mendapatkan kredit pada sebagai berikut. Permohonan yang dilakukan oleh calon nasabah bisa dengan cara datang langsung ke kantor dan mengajukan pinjaman, atau bisa dengan cara sales membagikan brosur secara langsung di tempat. Formulir pengajuan kredit. Formulir ini disediakan oleh pihak bank yang memuat persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Dalam formulir tersebut diatur antara lain mengenai besarnya kredit, jangka waktu, dan lain sebagainya. Formulir ini diisi oleh nasabah, berisi tentang identitas nasabah lengkap. Lalu, data-data yang sudah dicek akan disurvei oleh pihak account officer. Adapun data-data yang sudah lengkap akan dikumpulkan kemudian dilakukan survei ke tempat tinggal nasabah tersebut sesuai data yang ada untuk melihat kelayakan calon nasabah. Untuk menganalisa kelayakan kredit yang diajukan oleh calon nasabah BPR Sukabumi Cabang Cibadak menggunakan beberapa prinsip, yaitu prinsip 5P, prinsip 7P, dan prinsip 6A. Penanganan kredit macet terdapat 3 tahapan. Yang pertama, proses 3R. Yang kedua, tahapan kredit hapus buku. Yang dimaksud adalah sebagai penyelamatan terakhir jika kondisi nasabah sudah tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran karena kondisi usaha tidak berjalan lagi. Kredit hapus buku dilakukan ketika sudah melakukan proses 3R sebelumnya. Dan yang ketiga, ada agunan yang diambil alih atau AYDA. Dan terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan berdasarkan penelitian yang dilakukan pada BPR Sukabumi Cabang Cibadak mengenai analisis prosedur pemberian kredit dalam upaya mencegah kredit macet, dapat diambil kesimpulan bahwa
BPR Sukabumi Cabang Cibadak telah melakukan prosedur pemberian kredit untuk mencegah terjadinya kredit macet, dimulai dari menganalisis pemberian kredit nasabah menggunakan SIP 5C, 6A, dan 7P, melakukan survei. Setelah kreditnya cair, bank akan terus mengawasi pembayaran kreditnya. Namun hal tersebut belum cukup kuat dalam mencegah timbulnya kredit macet. Yang kedua, cara mengatasi kredit macet pada BPR Sukabumi Cabang Cibadak dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama tahapan 3R, yang kedua kredit hapus buku, dan ketiga tahapan AYDA. Dan berikutnya ada saran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada BPR Sukabumi Cabang Cibadak mengenai analisis prosedur pemberian kredit dalam upaya mencegah kredit macet, penulis dapat memberikan saran bahwa pertama, meningkatkan proses survei, karena dengan proses survei yang baik dan ketat maka akan mendapatkan nasabah yang sehat. Yang kedua, meningkatkan kehati-hatian ketelitian dari account officer pada saat kelengkapan data dan proses analisis kredit calon nasabah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi analisis permohonan kredit dan review analisis prosedur pemberian kredit dalam upaya mencegah kredit macet studi kasus pada Bank Perkreditan Rakyat Sukabumi Cabang Cibadak. Jika ada salah kata dan kesalahan dalam penyampaian materi yang saya sampaikan tadi, saya mohon maaf. Dan akhir kata saya tutup dengan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.